Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 4 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bintan. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan supervisi pada kegiatan coaching sebagai salah satu bentuk aplikasi atau implementasi dari modul 2.3. Di sini saya Rika Komalasari sebagai observer dan saya Laila sebagai coach dan saya Enka sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Rika. Selamat sore. Bagaimana Bu Laila? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Masih semangat 45 ya? Insya Allah Bu. Oke Bu Laila, pada pertemuan kita hari ini kan kita nanti Bu Laila rencananya akan mengadakan coaching ya? Iya. Nah jadi di sini nanti Ibu berkolaborasi dengan saya melakukan supervisi akademik, saya selaku observer. Nanti ada beberapa hal yang akan saya lakukan ketika menyaksikan proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, tapi sebelum itu, mungkin sebelum kita melakukan proses coaching itu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Laila. Boleh ya Bu ya? Silakan Ibu. Gak apa-apa Bu, ini relax saja, kita nggak usah terlalu tegang gitu wajahnya. Ya Bu ya? Iya. Nah, nanti kan di sini ketika Ibu mau melakukan coaching, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan gitu? Ada dua potensi yang ingin saya kembangkan Bu ketika melakukan proses coaching. Yang pertama tentu saja mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua mengeluarkan atau menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin mengembangkan kedua kompetensi tersebut. Oh, berarti itu ya Bu ya, jadi dua hal seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti berarti ketika melakukan coaching, berarti kedua kompetensi itu, apakah dua kompetensi itu yang ingin saya amati, yang Ibu inginkan dari saya? Ya, itu yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti Bu, biar lebih maksimal hasilnya. Ya, oke, nanti mudah-mudahan nanti hasilnya akan maksimal sesuai yang dengan Ibu harapkan ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Jadi saya melihat apa yang kita kembangkan ini akan memberikan dampak yang baik. Jadi bagi saya sendiri sebagai coach atau pada coach saya sendiri. Jadi saya ingin hal yang saya lakukan ketika coaching itu dapat memberikan hasil yang maksimal atau membantu coachingnya sendiri di dalam menyelesaikan permasalahan yang dia punya, seperti itu Ibu. Ya, berarti Ibu ingin berharap dengan proses coaching nanti Ibu membantu si coach dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, dari kemudian harapan Ibu dari observer yang akan kita lakukan bersama ini apa? Jadi harapan saya ketika saya melakukan proses coaching dengan Ibu juga sebagai observernya, harapannya saya dapat melakukan proses coaching ini dengan alur yang baik gitu ya, karena kita kan melakukannya dengan alur dikta, jadi semua yang ada itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian pada coachingnya sendiri saya berharap dia dapat menemukan jawaban atau dia dapat memberikan solusi atas apa nanti yang ingin dia bicarakan. Jadi itu harapan saya pada diri saya sendiri juga pada coachingnya. Jadi itu yang ingin saya lihat atau yang saya harapkan dari hasil coaching kita kali ini, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu harapkan itu akan tercapai sehingga nanti bisa
mengembangkan potensi kita masing-masing, seperti itu Bu ya. Oke, mungkin untuk Iya Ibu. untuk pra kita ini sebelum melakukan proses coaching, mungkin ini yang akan sampai di sini yang bisa saya tanyakan. Nanti saya akan mengikuti proses coaching Ibu, dan nanti setelah itu kita akan adakan pertemuan berikutnya kembali ya Bu ya. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya Ibu Laila ya. Iya Ibu. Tetap semangat dan jangan lupa untuk senyum ya Ibu ya. Senyum Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Ya, kita bertemu lagi ya Pak Hen. Iya. Kali ini kita akan berbincang-bincang. Iya Pak. Kira-kira untuk perbincangan kita kali ini apa yang ingin Pak Hendra bicarakan gitu? Jadi begini Bu Lela, saya itu punya sebuah ide, sebuah rencana yang mau saya kembangkan di sekolah ini. Cuman ya itu saya masih belum masih belum yakin seperti itu. Jadi makanya saya mau diskusi sama Bu Lela, mungkin adalah pencerahan yang bisa saya dapatkan seperti itu Bu Lela. Jadi Bapak punya ide dalam pengembangan sekolah, tapi itu ide Bapak ini yang akan Bapak bahas dengan saya nih pada pembicaraan kita kali ini. Oh iya, betul. Kemudian kalau Bapak ini punya ide tentang pengembangan sekolah, apa yang ingin Bapak capai dari ide Bapak ini untuk mengembangkan sekolah ini? Oh iya, yang bentuk idenya seperti ini Bu Lela. Saya di sekolah ini kan sinyal itu kan kurang kuat ya. Nah jadi anak-anak itu sangat sulit mendapatkan sumber belajar seperti itu. Nah jadi saya ingin membuat sebuah server, tetapi bisa diakses oleh siswa maupun guru itu secara offline. Jadi sifatnya hanya local host seperti itu. Jadi tanpa harus ada jaringan internet, anak-anak masih mendapatkan dukungan seperti itu dalam hal sumber belajar, baik siswa maupun gurunya. Nah, bagaimana ya, kita lihat ya dari rapor mitra kemarin, tingkat literasi maupun numerasi anak-anak itu sangat rendah. Nah, jadi makanya saya mau mencoba merancang sebuah sistem seperti itu yang bersifat offline seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya capai itu, memudahkan siswa dan guru dalam mendapatkan sumber belajar. Seperti itu, Bu. Jadi ini masalahnya karena jaringan yang kurang, sehingga kurangnya sumber belajar kepada anak-anak, dan Bapak ingin membuat atau merancang sebuah server yang bisa digunakan secara offline oleh guru dan siswa untuk menunjang sumber belajar tadi, berarti Pak ya? Iya, betul Bu. Berarti kalau seperti itu tadi, kira-kira Bapak bisa ulang lagi, berarti ukuran keberhasilannya apa? Dari yang Bapak rencanakan ini? Oh iya, ukuran keberhasilannya yaitu tadi siswa dan guru mudah mendapatkan mudah mendapatkan sumber belajar, dan ukuran keberhasilan jangka panjangnya adalah tingkat literasi dan numerasi anak-anak itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Itu jangka panjangnya. Dan untuk jangka pendeknya tentu saja meningkatnya hasil belajar siswa, mungkin dari tugas, dan jangka menengahnya mungkin dari hasil semesterannya, seperti itu. Berarti ada dua ya Pak ya, ada ukuran keberhasilan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau seperti itu ada dua ini ukuran keberhasilan yang sudah Bapak punya. Apa-apa saja nih berarti yang perlu Bapak persiapkan?
Mungkin ada dua ya Bu Lela ya. Yang menjadi intinya yang pertama itu tentu saja sarana yang mendukung untuk pelaksananya program ataupun sistem ini berjalan. Kemudian tentu saja aktifnya guru dalam mengisi program ini, karena nanti kan bukan mata pelajaran saya saja, tapi juga mata pelajaran yang lainnya. Nah, mungkin kalau dari buku-buku yang bersifat online itu bisa saya download dulu, nanti saya simpan di server offline-nya. Tetapi yang lebih memahami tentu saja guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi sarana dan dukungan dari sekolah. Ya. Berarti sudah ada, kalau Bapak berarti Bapak membutuhkan sarana, kemudian dukungan guru-guru juga. Nah, apakah sudah ada hal yang sudah membantu Bapak untuk memulai langkah kecil ini untuk menciptakan atau untuk mengembangkan server ini? Hal-hal yang membantu yang sudah ada gitu. Oh iya, sebenarnya dari sarana sendiri sebenarnya itu sudah mencukupi di sekolah ini, karena kita sudah melakukan ujian ya yang berbasis Android, itu juga offline. Nah, sebenarnya cara kerjanya juga sama dengan ujian yang offline tadi. Jadi secara sarana itu sebenarnya sudah ada, tetapi di sini saya mencoba untuk memaksimalkan. Nah, kemudian yang kedua yang sudah ada itu ya dukungan dari kepala sekolah. Saya sudah mencoba untuk beraudiensi dengan kepala sekolah, tapi baru sebatas cerita saja seperti itu, belum secara formal. Mungkin seperti itu. Nah. Berarti selain ada sudah sarana ya Pak ya, berarti Bapak juga membutuhkan dukungan, dan dukungan ini Bapak butuhkan dari kepala sekolah tentunya kan. Ya, dan tapi berarti hanya baru berbincang-bincang, berarti permohonan dukungan secara formal itu belum Bapak lakukan ya? Belum. Oke, kalau begitu Pak Hendra, kira-kira ini akan Bapak lakukan ya, kan Bapak akan melakukan ini ke depannya. Ya. Rencana ini sudah direncanakan, kemudian akan Bapak lakukan ke depannya. Jadi saya berharap nih Pak ya, berarti akan ada pertemuan selanjutnya ya Pak ya? Iya. Akan ada pertemuan kita selanjutnya, di mana kita akan melakukan refleksi terhadap rencana Bapak ini. Ya. Jadi kira-kira kapan waktunya kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya untuk merefleksi dari rencana yang sudah Bapak lakukan ini? Baik, mungkin saya dalam waktu dekat ini coba untuk audiensi lagi secara formal dengan kepala sekolah, dan tentu saja saya sudah harus menyiapkan rancangannya yang secara matang. Nah, langkah selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat dummy-nya dulu dari program ini, dan nantinya akan saya coba presentasikan kepada kepala sekolah, dan mungkin nanti di tahap kita diskusi berikutnya saya bisa melihatkan ke Bu Lela. Jadi mungkin untuk hal ini saya masih butuh waktu sekitar 2 minggu lagi Bu Lela. Oke. Iya. Kalau begitu kita akan melanjutkan merencanakan pertemuan selanjutnya. Saya tunggu berarti Pak ya di 2 minggu berikutnya Pak ya? Iya, insya Allah itu sudah bisa kita evaluasi seperti itu. Oke Pak, kalau begitu semoga percakapan kita kali ini bisa memberikan bisa meringankan atau memberi solusi terhadap apa yang sudah Bapak rencanakan. Saya juga berharap apa yang Bapak rencanakan nanti bisa berjalan dengan sukses, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita merefleksikan, kita sudah melihat hasil dari perencanaan yang Bapak lakukan ini. Baik, terima kasih Bu Lela. Tadinya saya masih ngambang gitu ya, apakah ini yang harus didahulukan atau ini. Tapi setelah ada masukan, ada diskusi dengan Bu Lela, saya sudah mendapatkan mana langkah yang harus saya
laksanakan dulu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas diskusi kali ini. Oke, semoga Pak ya, semoga hasil diskusi kita ini membantu Bapak dalam tahap selanjutnya. Oke, mungkin sekian saja bincang-bincang kita hari ini ya Pak Hendra. Sampai bertemu pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Rika. Masih ini ya Bu ya, masih tetap on, masih tetap berada posisinya di sini setelah tadi selesai melakukan coaching ya Bu ya. Iya Ibu. Masih tetap semangat kan Ibu? Alhamdulillah tetap semangat sampai akhir. Ya, saya mungkin sebelum kita pasca supervisi ini saya ingin lihat senyum Ibu dulu. Semangat, oke. Tadi alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sudah Ibu laksanakan dengan lancar. Mungkin kita akan melakukan beberapa refleksi untuk supaya ada perbaikan nantinya Ibu ya. Nah, jadi sebelum saya memberikan masukan, mungkin saya ingin dulu menanyakan refleksi dari Ibu ya Bu ya. Nah, dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi, saya sudah melihat ada proses alurnya itu sudah jelas ya Ibu ya, sesuai alur yang kita inginkan Tirka. Nah, jadi saya ingin menanyakan kepada Ibu, kira-kira tadi ketika Ibu melaksanakan coaching itu, bagaimana Ibu menilai performa yang telah Ibu lakukan terhadap proses coaching tadi? Setelah saya tadi melakukan proses coaching, jadi saya menilai hasil yang saya lakukan itu, menurut saya sudah melakukannya dengan mengikuti alur ceritanya. Kemudian saya bisa juga sudah mulai terbiasa untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian saya melakukan kehadiran penuh juga, dan beberapa kali saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coaching. Jadi pertanyaan itu sudah tidak terlalu banyak lagi yang saya ulang-ulang, kemudian tetap pada alurnya. Jadi saya kali ini merasa agak puas dengan proses coaching yang saya lakukan Ibu. Oh ya, berarti Ibu sudah ada perbaikannya Ibu ya. Ibu merasa sudah ada perkembangan lebih baik dari proses sebelumnya. Ibu sudah bisa hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu yang Ibu rasakan yang dari hasil penampilan Ibu tadi melakukan coaching ya Bu ya. Nah, bagaimana apa yang menguatkan Ibu sehingga Ibu bisa menilai proses coaching yang Ibu lakukan tadi seperti yang Ibu katakan tadi? Karena ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, menguatkan saya bahwa itu berjalan dengan baik. Pak Hendra sebagai guru saya, dengan lancar mengeluarkan apa-apa yang ingin dia rencanakan. Jadi dia ada suatu ide untuk sekolah, atau kemudian berdasarkan hasil coaching yang kami lakukan tadi, terlihat bahwa coaching saya itu tadi sudah bisa mengeluarkan ide apa yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam rencana, bagaimana selanjutnya langkah yang akan dilakukan, kemudian nanti yang akan menjadi keberhasilan itu dengan mudah keluar sendiri dari coachnya. Jadi itu yang memastikan saya bahwa apa yang sudah saya lakukan ini berada di jalur yang benar dan sudah berjalan dengan baik, yaitu kalau menurut saya. Ya, berarti Ibu sudah merasakan memberikan pertanyaan itu sudah bisa menggali potensi dari si coaching, sehingga si coach sendiri yang menemukan solusinya seperti itu Ibu ya. Dan saya juga tadi ya, ketika saya mengikuti juga saya sudah melihat penampilan Ibu, performa Ibu, sudah melihat proses coachingnya. Ya, saya juga merasakan Ibu sudah memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi dari si coach. Tapi kalau seandainya itu dari yang hasil refleksi Ibu, tapi boleh nggak seandainya kalau saya menyampaikan dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan,
mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Kalau boleh saya menyampaikan, saya mohon izin kepada Ibu untuk bisa menyampaikan hasil pengamatan saya seperti itu. Silahkan Ibu, karena itu akan berguna pada perbaikan saya ke depannya sebagai orang yang diamati. Ya, mungkin Oke, sama-sama. Gitu. Ya, di sini kalau saya nilai sebenarnya penampilan Ibu sudah luar biasa ya Bu ya, sudah bisa lebih tenang seperti itu, mungkin sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot yang menggali potensi dari si coaching-nya sendiri, sehingga si coaching itu bercerita mengalir, menceritakan ide-idenya seperti itu ya Bu ya. Cuman mungkin ada beberapa yang menjadi catatan saya. Nah, mungkin hal ini mungkin sebenarnya Ibu ada beberapa step itu Ibu lakukan, cuman tidak konsisten mungkin ya Bu ya. Nah, jadi Ibu, saya lihat Ibu sudah menanyakan ide dari si coaching. Nah, itu tadi yang saya lihat ya Bu ya, yang sudah muncul itu adalah Ibu sudah menanyakan ide si coaching. Nah, sehingga dia bercerita secara lancar apa yang ingin dikembangkannya di sekolah beliau. Kemudian menceritakan itu artinya sudah menggali ide-ide atau kreativitas yang ada di si coaching ya Bu ya. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sudah lebih baik. Cuman di sini kita kan di sini prosesnya tadi ada potensi yang Ibu kembangkan tadi adalah mendengarkan dengan rasa sehingga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Cuman di sini Ibu sudah memang hadir secara penuh, mendengarkan dengan hikmat, tapi di sini mungkin saya lihat si coachnya masih ada seperti rasa tegang gitu Bu ya. Jadi masih suasananya masih agak kurang rileks seperti itu Bu ya. Apakah itu mungkin, atau saya lihat mungkin Bu Laila sebenarnya mungkin ada senyum, cuman ekspresi wajah Bu Laila mungkin harus mungkin apresiasi yang diberikan itu Bu ya. Mungkin karena Ibu pingin mendengarkan secara aktif, mungkin Ibu mendengarkan dahulu, jadi mungkin seperti sehingga ekspresi yang dilihat itu adalah ekspresinya itu yang seperti menegangkan, padahal sebenarnya mungkin maksud dari Bu Laila mungkin ingin lebih hikmat mendengarkan seperti itu ya Bu ya. Mungkin nanti sambil si coachnya menyampaikan di akhir ujung mungkin Ibu bisa memberikan ekspresi ya yang dengan mimik wajah boleh, dengan mungkin dengan ya saya sudah mendengarkan berbagai macam apresiasi seperti itu ya Bu ya. Ya, ternyata hal tersebut menjadi suatu apa ya Bu ya, dari wajah aja itu berpengaruh ya. Jadi mungkin kedepannya ini yang akan saya perbaiki, berarti saya harus mencairkan suasana dulu antara saya dengan coaching yang akan saya coaching. Jadi ketika suasana cair, mungkin dari ekspresi wajah atau gestur tubuh, maka coachingnya akan lebih santai. Jadi terima kasih Ibu atas masukannya, nanti akan saya perbaiki lagi pada proses selanjutnya. Oke ya Ibu. Nah, ini mungkin itu ya masukan dari saya ya Bu ya. Nah, tadi selama saya mengamati pada saat coaching, nah Ibu itu sudah tadi kan fokusnya lebih kepada memberikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Nah, dalam hal ini kalau saya lihat, saya nilai Ibu sudah sangat baik sekali, sudah sangat bagus sekali memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang diceritakan oleh si coaching. Nah, itu kalau saya nilai Ibu sudah sangat kalau misalkan di sini kita ada standarnya mungkin 60, Ibu sudah mencapai lebih dari standarnya itu. Nah, jadi Ibu sudah mulai berhasil untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan apa yang diceritakan oleh si coaching itu. Nah, jika tadi bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini, bahwa saya sudah memberikan apresiasi yang standar yang sangat baik kepada Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana menurut Ibu? Saya berterima sekali atas Ibu dan rakyat coaching tadi dengan coaching. Jadi hal-hal yang menjadi pengamatan Ibu ini adalah suatu masukan yang berharga pada saya untuk lebih mengembangkan diri saya sebagai coach nantinya. Jadi
hasil pengamatan Ibu tadi itu akan menjadi sebuah refleksi yang akan saya perbaiki untuk yang kekurangan, dan yang hal yang positif berarti untuk memotivasi saya menjadi lebih baik. Jadi di mana tadi titik-titik kelemahan saya itu adalah suatu perbaikan yang berharga, yang saya tahu oh ternyata saya kurangnya pada hal mungkin mimik dan gestur badan seperti itu, juga kepada hal apresiasi. Jadi untuk Ibu yang memberi nilai saya sudah melakukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, berarti itu suatu motivasi kepada diri saya untuk lebih efektif nantinya di dalam melakukan proses coaching. Jadi saya sungguh berterima kasih Ibu atas masukan-masukan yang Ibu berikan kepada saya. Ya, jadi tadi itu sebenarnya sih bukan kelemahan ya Bu, bukan sisi negatifnya, tapi mungkin akan lebih baik gitu ya, karena prosesnya sudah sangat luar biasa. Saya tadi mengikuti, saya juga tertarik. Nah, jadi sebenarnya bukan kelemahan atau kekurangan, tapi adalah masukan supaya lebih baik seperti itu Ibu ya. Jadi mungkin bisa Ibu masukkan beberapa hal supaya proses coaching itu lebih rileks, lebih santai, dan lebih menarik seperti itu Bu ya. Nah, jadi ini coachingnya sudah berjalan dengan sangat bagus ya Bu ya. Kira-kira dari hasil coaching yang sudah berjalan tadi, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu ambil atau yang Ibu lakukan untuk selanjutnya? Tindak lanjut ke depannya kan kita akan melakukan ini lagi pertemuan coaching, tapi refleksi atas perencanaan yang sudah dilakukan. Jadi pada saat melakukan tindak lanjut ke depannya ini, di sini saya posisinya sebagai coach, saya sudah tahu mana yang bagian yang perlu saya perbaiki, bagaimana cara memancing potensi coach saya sehingga hasilnya itu lebih maksimal. Jadi di proses selanjutnya nanti perbaikan-perbaikan yang sudah saya tandai di dalam diri saya itu bisa saya terapkan untuk proses refleksinya nanti pada pertemuan selanjutnya. Dengan seperti itu hasil coaching selanjutnya, walaupun dengan orang yang berbeda ataupun dengan murid mungkin nantinya seperti itu dengan rekan sejawat bisa lebih maksimal, dan ini meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya sebagai seorang coach. Ya, sangat ini ya Bu ya, rencana Ibu tuh sangat luar biasa nanti pengembangannya. Mungkin ini agak-agak ini ya Bu ya, karena suasana dari pagi Ibu mungkin sudah ngajar atau apa, mungkin Ibu boleh rileks dulu, senyum sebentar. Ini anggap aja adalah pembicaraan kita yang sambil bicara santai, bincang santai sebagai masukan ya Bu ya. Jangan Ibu anggap melakukan supervisi ini adalah menilai Ibu untuk menjudge Ibu, tidak. Ini adalah suatu proses yang untuk mengembangkan potensi kita ya Bu ya. Nah, jadi Ibu sudah punya rencana tindak lanjut untuk kedepannya. Nah, kira-kira dari rencana tindak lanjut itu kegiatan apa sih yang sudah terbayang sama Ibu yang akan saya akan nanti ini sudah saya punya rencana ini. Nah, saya punya sesuatu hal yang akan saya lakukan nanti. Kira-kira apa yang sudah terbayang sama Ibu yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan ketika ada proses coaching, terutama itu dalam mengembangkan potensi. Saya harapkan ini dapat mengembangkan potensi orang yang saya melakukan proses coaching. Jadi itu yang akan saya bayangkan yang terjadi. Jadi setiap kali saya melakukan proses coaching, ada potensi-potensi baru yang terbentuk pada diri coach saya, itu bisa saja pada siswa maupun rekan sejawat saya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saya berharap itu dampaknya itu akan ada pada orang-orang yang di sekitar saya, baik rekan sejawat maupun siswa saya. Ya, berarti nanti akan ada suatu tindakan ya Bu. Nah, kira-kira ini kapan dan bolehnya nanti sekali ketika Ibu mengadakan yang tindak lanjut itu saya diundang kembali untuk menjadi observer gitu ya Bu ya, nanti supaya kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya, dan kalau bisa ya Bu ya, kalau bisa saya sangat senang melakukan observasi, saya bisa diundang untuk observer kembali seperti itu Bu. Boleh Ibu, karena
2 minggu lagi kita akan melakukan coaching proses refleksi dari perencanaan yang sudah dilakukan Pak Hendra. Nanti di situ kami akan mengundang Ibu kembali sebagai observer yang akan mengawasi proses coachingnya. Ya, kan nanti bisa saya tahu saya diajak ke tempat Pak Hendra, jalan-jalan kita seperti kan ya, seperti itu ya Bu ya. Berarti nanti Ibu perlu bantuan nggak? Perlu bantuan siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu? Untuk melakukan coaching ini sendiri, saya kalau untuk melakukan proses coachingnya sendiri, saya kalau dari segi bantuan nih, saya lebih belajar sih, belajar mengamati orang-orang yang melakukan coaching, yang sudah melakukan coaching. Jadi saya belajar mengamati orang-orang yang sudah ahli atau ahlinya langsung seperti itu. Jadi bantuannya itu mungkin lebih ke saya menonton atau mengamati gitu, mengamati hasil coaching yang dilakukan oleh seorang ahli. Oke Bu ya, nah terima kasih Ibu sudah mengundang saya dalam proses observasi ini. Nah hasil supervisi akademik ini dalam proses coaching ini sangat baik dan saya sudah mencatatnya di tabel 5. Mungkin ini bisa menjadi evaluasi bagi Ibu atau refleksi bagi Ibu nanti supaya nanti proses berikutnya akan berjalan lebih baik ya Bu ya. Nah tapi sebelum kita mengakhiri ini Bu, sebagai penutup kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil proses observasi Ibu melakukan coaching dengan alur Tirta ini? Dengan melakukan coaching pada alur Tirta ini dan juga Ibu sebagai observernya, yang saya dapatkan adalah yang pertama, proses yang saya lakukan itu tetap berada pada alurnya, tidak jauh, tidak melenceng ke sana kemari. Kemudian saya mendapatkan bahwa ketika ada observer yang mengamati saya, berarti saya melakukan hal yang saya lakukan itu saya usahakan untuk lebih baik, karena ini selain juga nanti saya juga akan merasa apa yang saya lakukan akan dinilai dan saya juga akan tahu dengan kehadiran seorang observer, saya tahu nanti kekurangan saya di mana dan bagaimana cara saya untuk menyempurnakan itu yang kemudian saya dapatkan setelahnya. Kemudian pada coaching saya sendiri yang saya dapatkan adalah indikator keberhasilan tadi yang saya buat itu tercapai karena si coachingnya sendiri sudah memiliki sudah memiliki solusi atas perencanaan yang dia buat dan bagaimana tindak lanjutnya ke depannya. Seperti itu Bu Rika. Oke, ini sangat menarik kali. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan untuk saya menjadi observer. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya kalau Ibu mengundang saya kembali sebagai observer. Terima kasih Bu Laila. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada berikutnya.